Anwar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Mahasiswa di Mataram tuntut polisi tindak tegas para pelaku penambangan ilegal. Cabuli belasan santrinya, seorang pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat ditetapkan jadi tersangka. Jelang keberangkatan, petugas distribusi ratusan koper bagi calon haji di kota Mataram. Kepolisian Resor Kota Mataram menetapkan pimpinan pondok pesantren Nabi Nubu menjadi tersangka dalam kasus persetubuhan puluhan santriwati. Tersangka berinisial AF 52 tahun ditetapkan menjadi tersangka setelah polisi memeriksa belasan santriwati secara maraton sejak awal pekan ini. AF kini telah ditahan dan telah diperiksa oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Reserse Kriminal Polresta Mataram. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mencabuli para korban dengan dalih untuk memberi keberkahan rahim. Tersangka juga meminta para korban meminum air liurnya agar keturunan mereka nanti menjadi orang alim atau penerang di masyarakat. Terus kita juga sudah menetapkan tersangka terkait dengan persetubuhan. Jadi kasus Walid ini ada dua laporan kepolisian. Yang pertama kasus persetubuhan dengan korban 5 orang, yang kedua kasus pencabulan dengan korban 5 orang juga. Dan tadi juga ada informasi bahwasanya ada 3 korban lagi datang, tapi kami belum pastikan. Tentunya apapun itu laporan terkait dengan kejadian tersebut kami akan terima dan kami akan tampung laporannya dan kami akan tindak lanjuti laporannya. Hingga saat ini polisi telah menerima laporan 13 santriwati dan mantan santri yang mengaku menjadi korban pencabulan tersangka. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Persetubuhan dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Seorang pria parubaya berinisial K 58 tahun asal Kecamatan Batu Kliang diringkus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah karena menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Tersangka ditangkap atas laporan ibu dan keluarga korban yang mengetahui ia hamil hingga melahirkan atas ulah bejat bapak kandungnya sendiri. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengaku menyetubuhi anaknya sebanyak 5 kali sejak bulan Agustus 2024 lalu. Tersangka berpura-pura tidak enak badan, kemudian meminta korban memici tubuhnya. Tersangka juga mengancam korban akan dibunuh jika mengadu ke orang tuanya. Korban ini melahirkan di puskesmas di salah satu di wilayah Batu Kliang Utara, yang saat itu didampingi oleh saudara tirinya. Nah, dia ditanya siapa yang menghamili dan sampai melahirkan, dan dia menjawab adalah bapak kandung. Nah, disitulah baru dilaporkan oleh ketua RT-nya kepada kepolisian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 6 huruf A atau huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman pidana minimal 12 tahun penjara. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Seorang pria berinisial HB 37 tahun asal Empenan diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Sandubaya karena diduga mencuri sepeda motor di sebuah masjid di Jalan Hasanuddin, Kampung Jawa, Cakranegara. Tersangka ditangkap di Jalan Selaparang, Kelurahan Mayura usai menggadaikan sepeda motor curian. Polisi meringkusnya atas laporan korban yang kehilangan motor saat sholat di masjid tersebut.
Ciri-ciri tersangka diketahui petugas setelah mengecek rekaman kamera pengawas yang terpasang di halaman masjid. Tersangka masuk masjid lalu berpura-pura hendak sholat, namun ia keluar dan membawa kabur sepeda motor dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci T. Identitas Tersangka diketahui merupakan residivis curanmor dan berhasil mengamankan 3 sepeda motor sebagai barang bukti. tersangka merupakan residivis dengan kasus yang sama yaitu curanmor. Nah, ini yang ketiga kalinya. Modusnya tersangka melakukan profiling di daerah tersebut, kemudian mengecek situasi, jadi dia tidak 1 kali 2 kali saja. Setelah merasa dia aman di daerah tersebut, dia akan langsung melakukan aksinya. Tersangka mengaku telah 5 kali mencuri motor di sejumlah masjid di Kota Mataram dan hasilnya digunakan untuk membeli narkotika. Apa tujuanmu mengambil motor seperti Sprapet, nyusul? Karena kadang-kadang kondisinya dia dol. Nah, kenapa tidak kamu ngambil motor yang seperti Benz, Scoopy yang lebih bagus Susah. Susah. Apanya yang susah? Kuncinya terus? Yang dol-dol kan. Kuncinya yang gedor. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Badan Urusan Logistik Bulog Cabang Lombok Timur mulai menyerap jagung dari para petani memasuki musim panen sejak awal pekan lalu. Jagung para petani dibeli dengan harga standar yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp5.500 per kilogramnya dengan kadar air 14%. Bulog menargetkan akan menyerap 14.000 ton jagung pada tahap awal untuk disimpan menjadi stok tahunan. Selain mencegah kelangkaan, penyerapan jagung oleh Bulog juga untuk menjaga stabilitas harga agar tidak anjlok memasuki musim panen raya. Kita sudah melakukan serapan per kemarin sekitar 15 ton sekian. Kemudian kita di Lombok Timur mendapatkan target 14.000 ton jagung pipil kering itu, dan KA 14%. Jagung diserap Bulog ini kirim ke Bulog KA 14%, kotoran saya harapkan bersih karena memang ini jagung akan disimpan lama. Guna mengoptimalkan serapan jagung, Bulog bekerja sama dengan Dinas Peternakan untuk turun langsung membeli ke petani untuk memutus rantai spekulan atau perantara. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.